Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya mengadakan seminar healing ya, kelas healing, kelas penyembuhan. Alhamdulillah membawa dampak yang cukup baik, cukup positif buat para pengikutnya. Dan khusus buat kamu yang merasa punya masalah tentang keuangan, kemudian sudah praktek ilmu kesana kemari, bahkan merasa punya luka batin dan merasa diri ada penghalang, artinya belenggu mental, kamu perlu ikuti sebuah seminar yang akan saya adakan. Saya akan jelaskan secara urut semua keilmuannya dan insya Allah ini akan menjadikan solusi atau menjadi solusi buat kamu semuanya untuk keberlimpahan atau untuk rasa cinta itu sendiri. Dan kemudian juga pasti ada terapinya. Ini yang sangat penting yang tidak mungkin Anda dapatkan di tempat lain. Dan saya persilakan Anda untuk mendaftar di seminar yang saya adakan tepatnya pada tanggal 29 April di hari Jumat secara online yaitu di Zoom meeting. Saya tunggu pendaftaran Anda, klik link yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat bergabung kembali teman-teman. Kita hadir kembali masih di channel Gus Baraja Rahasia Keajaiban Doa, channel motivasi, channel edukasi dan channel pengembangan diri. Kembali kita hadir Bapak Ibu para penonton sekalian, tentunya mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik tentunya. Silahkan Mas Roni, kita mau bahas apa untuk kesempatan video kali ini? Silahkan Mas Roni, master kita. Ya, alhamdulillah kita senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali belajar menyimak ilmu dari Gus Baraja. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini lebih enjoy. Nah, kita pengen dengar nih tips dari Gus Baraja bagaimana agar hidup kita ini bisa berlimpah. Kalau kerja itu juga enak menjalaninya, karena kan kita kan sering dengar nih nasihat motivasi ya, bahwa hidup dengan kerja keras agar kita bisa sukses. Tapi ternyata di luar sana banyak juga nih kita udah kerja keras tapi kok nggak sukses-sukses. Nah, kira-kira apa yang salah dalam kerja keras tersebut kayak gitu. Nah, mungkin Mas Bagus bisa memberikan sebuah motivasi buat kita semua biar hidupnya itu lebih enjoy, kita juga bisa merasakan sebuah keberlimpahan atau bermental kaya. Itu Gus Baraja, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rosidi yang sudah selalu stay juga di channel ini. Insya Allah istiqomah. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga buat Mas Roni yang selalu mewakili pertanyaan atau unek-unek dari teman-teman semuanya penonton saya dimanapun Anda berada. Mungkin kali ini kita tidak akan bahas sebuah materi ya. Lebih kepada inspirasi, lebih kepada nasihat-nasihat. Berbicara tentang nasihat, pertama kali saya akan menasehati diri saya sendiri dan kemudian kita saling menasehati satu sama lain. Ya, pertanyaan Mas Roni pertanyaan dulu yang sering saya pertanyakan juga. Dulu di saat saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti tentang keilmuan. Saya tipe orang yang sangat ulet dalam bekerja, sangat ulet. Dan saya selalu punya prinsip dulunya, yaitu prinsip kerja keras. Dimana menurut saya kerja keras pasti hasilnya luar biasa. Hasilnya juga besar gitu, karena sama-sama keras gitu kan. Keras sama dengan besar, salah itu sebenarnya. Jadi setelah saya jalani hidup saya, ternyata hidup tidak demikian. Awal saya mengetahui itu semua ketika saya mendapatkan satu prinsip, yaitu bahwa hidup saya ini adalah hasil dari manifestasi kata saya di masa yang lalu. Jadi tadi saya kan mengatakan bahwa saya pernah punya prinsip kerja keras pasti hasilnya besar. Ternyata tidak demikian. Kerja apa yang tidak pernah saya kerjakan dari mulai yang paling susah hingga yang paling enak, alhamdulillah saya pernah mengerjakannya tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal, tidak sesuai ekspektasi saya ternyata. Nah, di situ saya banyak belajar. Ternyata pada akhirnya yang terjadi hari ini adalah hasil dari kata-kata kita. Kemudian kita membuatnya menjadi seakan-akan sebuah keharusan dalam sebuah menjalani sebuah profesi ataupun pekerjaan. Dan ternyata rumusnya adalah bagaimana kita bisa enjoy, kita bisa gembira, kita bisa senang. Kalau kata motivasinya mungkin lakukan sesuatu itu dengan passion, dengan kesenangan.
Jadi dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Lalu timbul pertanyaan saya, bagaimana saya menjalani sesuatu yang menurut saya adalah sebuah keharusan, tetapi harus secara keilmuannya saya harus senang, harus gembira. Ternyata tidak semudah itu, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya berproses. Ada kun fayakun di sana. Jadi ternyata yang saya lakukan itu ketika saya mencintai profesinya, hingga hati saya atau pikiran saya tidak menganggap bahwa itu sebuah pekerjaan. Melainkan saya melakukan sesuatu yang saya senangi saja. Anda tahu ya pasti semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, ketika kita senang pada satu aktivitas, kita bahkan tidak peduli mau seperti apa hasilnya. Tetapi saya sangat percaya satu prinsip, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Alhasil semuanya berjalan dengan baik, walaupun ada kendala di perjalanan itu biasa. Sekali lagi saya tidak mengerjakannya dengan prinsip kerja keras. Saya justru lebih memilih untuk kerja cerdas, kerja santai, bahagia, gembira. Karena pada prinsipnya kalau kita bahagia, Mas Roni, Pak Rosidi, semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi indah. Lalu kalau misalkan teman-teman timbul pertanyaan, bagaimana untuk bahagia? Sementara saya banyak tekanan seperti ini, banyak kewajiban yang harus saya lunasi. Nah, sadari dulu teman-teman bahwa itu adalah hasil dari apa yang sudah kamu lakukan. Jadi berhentilah menyalahkan si A dan si B, lebih-lebih kamu menyalahkan diri sendiri. Kalau untuk bahagia, untuk sebuah kesuksesan, kita nggak usah muluk-muluk deh kalau bicara sukses ya. Karena kalau sukses diorientasikan jumlah yang banyak, menurut saya salah. Karena di dunia ini di atas langit masih ada langit kan begitu ya, secara prinsip ya. Artinya kesuksesan itu dimaknai saja sebuah kepuasan atau kebahagiaan. Jadi tadi kalau kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tekanan, cobalah duduklah sejenak. Duduk sejenak, diam sejenak, lihat dirimu, tutup mata, atur pernafasan lalu katakan, aku menerima semua yang terjadi dalam hidupku ya Allah. Dan aku menyadari bahwa yang terjadi saat ini adalah hasil dari apa yang sering kuucapkan di masa lalu. Ucapkan kata-kata. Jadi sejak kamu berdamai dengan kondisimu, insya Allah secara bertahap, berproses, Allah akan berubah nasib kita menjadi lebih baik. Ingat satu hal, saya hanya berikan contoh dan sekaligus menasihati teman-teman, perbaiki kata-kata kita. Karena saya sampai detik ini pun belajar memperbaiki kata-kata saya. Karena saya tahu, saya sadar, saya yakin bahwa suatu saat yang saya katakan saat ini, itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi saya mengatakan sesuatu yang baik saja. Bahkan dulu saat hutang belum selesai, saya sudah mengatakannya saya udah gak punya hutang. Saya udah gak punya kewajiban. Karena semuanya saya tahu saya sedang manifestasi. Saya sedang meramal masa depan saya seperti apa kelak. Tetapi saya tidak pernah terbebani oleh kata-kata saya. Jadi boleh mungkin teman-teman mengatakan berarti gila dong. Padahal jelas-jelas punya hutang, tapi mengatakan tidak punya hutang, tidak punya kewajiban. Ya nggak apa-apa, karena orang sukses itu hanya 5% di dunia ini. Dan yang minoritas kebanyakan diasumsikan gila. Karena makna gila diartikan atau bermakna tidak sama. Kalau kamu mengambil jalan yang minoritas, kau pasti akan dikatakan gila. Gitu. Karena tidak sama dengan yang mayoritas. Kalau kita berpikir demikian, maka sebenarnya yang gila siapa, kan seperti itu. Semoga ini menjawab, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Wake up, bangun, mulai lagi, hidup belum berakhir teman-teman. Ya, hidup belum berakhir, kamu pasti bisa melewati itu semua. Dan ketika kamu mampu melewati itu semua, suatu saat, pegang kata-kata saya. Suatu saat kamu akan tertawa sendiri bahwa kamu pernah susah, bahwa kamu pernah menangis hanya gara-gara hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu pusing untuk difikirkan. Silakan Mas Roni, Pak Rosidi. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Menyambung dari apa yang Gus Barja sampaikan, bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan harus dengan rasa senang, dengan passion kita. Pertanyaannya, bagaimana pekerjaan yang sedang kita lakukan? Ternyata kita bukan passion kita di sana. Kita nggak senang di sana. Kita ada keterpaksaan di sana. Apakah kita harus pindah keluar dari pekerjaan itu atau bagaimana? Tidak harus ya. Saya tidak se-ekstrim itu mengedukasi. Artinya begini,
sebisa mungkin lakukan semua aktivitasmu, semua pekerjaan dalam tanda kutip dengan passionmu. Tetapi pertanyaannya seperti yang Pak Rosidi sampaikan, kalau itu bukan passionmu, kenapa nggak kamu berusaha untuk mencintai profesi? Nah, berusahalah senang terhadap profesimu sehingga kamu tidak merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kamu muncul cinta, ya, ini sebenarnya apresiasi dari rasa syukur. Tidak sesederhana mengucapkan alhamdulillah tentang syukur itu Pak Rosidi, Mas Roni. Karena salah satu apresiasi rasa syukur itu adalah mencintai hari ini yang sedang kita jalani. Dan ketika kita menjalani sesuatu itu dengan cinta, maka sebenarnya kamu sudah melakukannya dengan passion kamu. Berarti passion faktor, itu kan kenapa? Faktor eksternalnya bukan yang tidak harus kita, tetapi faktor internalnya ya. Iya dong. Jadi apapun profesinya, kalau di internal masih bermasalah, juga nggak akan nikmat hidup. Artinya, kalaupun sebanyak apapun yang kamu miliki, tetapi hatimu tidak merasakan syukur, toh pada akhirnya kamu seperti orang miskin. Ya kan? Tapi kalau saya punya 1 juta, 2 juta, tetapi hati saya bersyukur, hati saya puas, maka sebenarnya sejatinya saya sudah kaya. Banyak kok penjelasan tentang itu. Jadi syukur pengaplikasiannya adalah mencintai profesi. Dan ketika kamu mencintai profesimu, kamu sudah masuk dalam konteks syukur. Dan ketika kamu sudah bersyukur, insya Allah dan pasti akan Allah tambah nikmatnya. Kita tarik lagi ke Mas Roni. Silakan Mas Roni. Ya ini kayak ada sebuah nasihat motivasi nih. Kalau kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu lakukan. Iya. Jadi dibolak-balik saja kan. Tadi kan saya mengatakan bahwa lakukan sesuatu itu dengan passion, ya kan? Dengan kesenangan, dengan enjoy, dengan bahagia. Bagaimana kalau saya sedang menjalani hari ini sesuatu yang tidak saya senangi, Gus? Kenapa kamu tidak berusaha untuk menyenangi profesimu hari ini? Kan begitu, saya putar balik saja. Toh pada akhirnya kamu sedang melakukan itu dan ayolah bersyukurlah. Berapa bulan, berapa tahun sudah kamu menjalani aktivitasmu saat ini? Saya tanya. Kalau kamu sudah bertahun-tahun, artinya profesimu membantu kamu, mencukupi segala kebutuhan kamu. Balaslah dengan cinta. Karena hakikinya semua yang berada di langit, di bumi, dan semua segala komponennya berzikir kepada Allah. Berarti makhluk. Kalau sudah makhluk berarti wajib kita cintai. Jangan sampai kamu menyesal ketika profesimu itu tidak lagi kamu miliki. Artinya nikmatnya Allah ambil. Itu akan menjadi lebih sulit lagi kita menjalani. Seperti itu Mas Roni. Hanya pentingnya bersyukur ya. Ya, pentingnya bersyukur. Oke, saya kira cukup Pak Rosidi. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin belajar atau praktek bagaimana menarik uang dalam 24 jam. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita yang mungkin selama ini sudah kerja keras tapi kok nggak sukses-sukses, kemudian sudah belajar ke sana kemari, praktek ini itu, tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, pastikan ada sesuatu hal yang salah. Untuk itu perlu kita benahi. Nah, malam ini kita ada event, sebuah mini seminar bagaimana praktek menjadi magnet uang dalam 24 jam. Nah, nanti di situ kita akan belajar bagaimana memprogram diri kita menjadi magnet uang. Kemudian juga kita akan diajarkan bagaimana rasa syukur yang mendatangkan keajaiban. Kemudian kita juga diajarkan sedekah yang seperti apa sih yang itu bisa menggetarkan hati dan berdampak bagi kita. Termasuk suasana hati yang seperti apa yang itu mengundang keberlimpahan. Nah, itu nanti teman-teman saat kita bisa menjalani itu dalam keseharian kita, maka otomatis keberlimpahan akan datang. Nah, jangan lupa nanti malam jam 20.30 di Zoom meeting. Nah, investasinya cukup murah saja, infaknya hanya 200.000 saja. Nanti akan diajarkan step by step ilmu rahasia magnet uang. Nah, ini enggak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan hasil yang nanti akan kita dapatkan kalau kita mau mempraktekannya. Caranya gimana? Tinggal klik link yang ada di deskripsi. Mungkin gitu dulu Pak Rosidi. Ya, terima kasih Mas Roni informasinya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak apa yang sudah disampaikan. Ingat teman-teman,
jangan siksa diri kita ini, dirimu, dengan tidak mencintai apa yang kita lakukan. Cintai dirimu, cintai pekerjaanmu, dan cintai alam semesta ini. Cinta itu akan kembali pada diri kita. Pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Akhirnya kita bertiga undur diri. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat. Sehat selalu, bahagia selalu, ajaib dan penuh berkelimpahan. Kita undur diri. Saya Rosidi. Saya Roni. Saya Bagus Baraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.